Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan baik, Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Kabar baik, Bapak. Oh, baguslah kalau begitu. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak meminta salah satu dari adik-adik memimpin kita dalam doa. Mungkin dari Baik, Bapak, saya Bapak. Oh ya. Baiklah, mari kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Yati yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi adik-adik, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, Bapak minta maaf karena pembelajaran kita hari ini dengan daring. Mungkin sebentar ada gangguan atau suara agak kabur. Bapak minta maaf ya adik-adik. Ya, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu Bapak akan memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi di sini Bapak akan membawakan materi tentang perkembangan karir. Mungkin adik-adik ada yang pernah mendengarkan tentang karir? Pernah, Bapak. Oh, Pernah, Pak. mungkin ada adik-adik yang paham apa itu karir atau Tidak tahu, Bapak. Tidak tahu, Pak. oh, baiklah. Kalau begitu Bapak sedikit menjelaskan apa itu karir. Jadi karir adalah sebuah kata dari bahasa Belanda, yaitu carrière. Adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Jadi karir biasanya pekerjaan yang maksud pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Ya, di sini menurut Andre J. Dubrin mengemukakan bahwa perkembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Jadi di sini ada definisi karir. Yang pertama, definisi yang semakna bahwa perkembangan karir adalah suatu langkah yang ditempuh perusahaan untuk menghadapi tuntutan tugas karyawan dan untuk menjawab tantangan masa depan dalam mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan yang merupakan suatu keharusan dan mutlak diperlukan. Yang berikutnya, perkembangan karir juga dapat didefinisikan sebagai pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan, karena perencanaan dan pengembangan karir menguntungkan individu dan organisasi. Yang berikut, ruang lingkup perencanaan karir. Ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan atau anggota organisasi. Yang berikutnya, perencanaan tujuan-tujuan organisasi. Yang berikutnya, bentuk-bentuk perkembangan karir. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan.
adalah suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, promosi. Promosi adalah suatu perusahaan, posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perusahaan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatkan tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Dan yang berikutnya, mutasi adalah merupakan bagian dari proses kegiatan yang mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Jadi mungkin besok-besok kalau adik-adik tamat dari bangku kuliah atau SMA bisa lamar ke perusahaan, ya bisa mengerti tentang pengkariran. Yang berikutnya, prinsip-prinsip dalam perkembangan karir. Menurut Mondi, pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Lebih lanjut, menjalankan beberapa prinsip dalam pengembangan karir, antara lain pekerjaan itu sendiri. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana perkembangan formal. Yang berikutnya, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Yang berikutnya, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu perlu memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang berikutnya, tujuan perkembangan karir. Jadi ada J. Dubrin menguraikan sejumlah tujuan pengembangan karir yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, membantu mencapai tujuan individu dan perusahaan dalam mengembangkan karir karyawan yang merupakan hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tercapainya tujuan perusahaan. Yang berikutnya, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan, merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya sehingga memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya. Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawainya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahlian. Yang keempat, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Perkembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap perusahaannya. Yang kelima, membuktikan tanggung jawab sosial pengembangan karir. Suatu cara menciptakan iklim kinerja yang positif dan pegawai-pegawai lebih bermental sehat. Yang berikutnya, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Pengembangan karir membantu program-program perusahaan lainnya agar tercapai tujuan perusahaan. Yang berikutnya, mengurangi turnover atau pergantian karyawan karena mengundurkan diri. Dan biaya kepegawaian mengembangkan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi lebih efektif. Yang kedelapan, mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Perkembangan karir dapat menghindarkan diri keusangan dan kebosanan profesi dan manajerial. Yang terakhir, menggiatkan pemikiran, pandangan jarak waktu yang
pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Jadi sekian dari materi yang Bapak sampaikan. Mungkin adik-adik merasa bingung atau belum paham, adik-adik bisa bertanya. Apakah pas atau adik-adik? Hai. Hai, Bapak. Halo Bapak. Apakah bisa dimengerti atau? bisa Bapak. Bisa Bapak. Oke, baiklah. Kalau Bisa, begitu, Bapak meminta salah satu orang untuk memberikan kesimpulan dari materi yang Bapak sajikan. Baik Bapak, menurut pemahaman saya saja, jadi karir itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi bagi kami yang sebagai pelajar, yaitu tujuan kita mengetahui tentang apa itu karir, yaitu agar kita bisa memilih pekerjaan nanti yang cocok dengan kita, dan pekerjaan yang kita pilih juga nanti itu pekerjaan masuk lingkungan pekerjaan yang bisa memahami karir juga. Begitu Bapak kalau menurut saya. Oh iya, baik. Terima kasih Ade Yati. Jadi Bapak sedikit menambahkan ya. Jadi kesimpulan dari pengembangan karir yaitu salah satu tugas memanage sumber daya manusia. Jadi setiap manajer harus memiliki sistem manajerial dalam mengelola karyawan. Salah satunya sistem pengembangan karir karyawan. Semakin bagus sistem pengembangan karirnya di dalam organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk merencanakan pengembangan karirnya. Mungkin hanya itu yang jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin adik Anissa bisa memimpin kita dalam doa. Baik, saya akan memimpin dalam doa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai dari sekarang. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Anissa yang sudah memimpin kita. Aku mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik karena ya walaupun pembelajaran kita pada pagi hari ini daring, tapi adik-adik begitu semangat. Terima kasih, sampai jumpa ya adik-adik. Terima kasih Bapak, sampai jumpa.